Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmalia Putri, NIM A1C3-19146. Nah, di sini saya akan melaksanakan tugas yaitu termodinamika. Di sini tugasnya yaitu menjelaskan bab 4 tentang termodinamika proses aliran kena. Langsung saja di sini saya akan share screen yaitu PPT. Nah, ini adalah PPT materi tentang termodinamika proses aliran tunap. Yang pertama yaitu prinsip massa untuk volume atur. Nah, volume atur adalah volume dalam ruangan atau daerah yang diselidiki atau yang dibatasi oleh permukaan atur. Ukuran dan bentuk volume atur benar-benar sembarang dan didefinisikan berdasarkan pada kebutuhan khusus analisis. Nah, tetapi yang lazim ditemui adalah volume atur yang bentuknya dan ukurannya tetap dan kedudukannya tetap terhadap suatu sumbu acuan pada ujung terbuka permukaan batas imajiner sehingga massa kalor dan usaha dapat mengalir melalui permukaan atur. Nah, dari gambar 4.1 memperlihatkan bahwa terdapat aliran massa atau dalam volume atur. Nah, gambarnya seperti ini, di mana di pada gambar A ini terdapat volume atur pada waktu atau T, dan volume B pada gambar B ini terdapat volume atur pada waktu T ditambah delta T. Nah, selama selang waktu delta T, massa delta M, massa ke volume atur, dan massa delta M0 meninggalkan volume atur. Maka didapatkan rumus kekekalan energi yaitu M dalam kurung T ditambah delta MI sama dengan M dalam kurung T tambah delta T tutup kurung tambah delta M0. Nah, atau juga didapatkan rumus delta MI dikurang delta M0 sama dengan M dalam kurung T ditambah delta T dikurang M dalam kurung T. Nah, pada rumus tersebut dari gambar ini menyatakan bahwa aliran massa neto masuk volume atur selama waktu delta T sama dengan kenaikan massa dalam volume atur selama selang waktu delta T. Nah, selanjutnya yaitu menjelaskan tentang kekekalan energi untuk volume atur. Kita tulis hukum kekekalan pertama yaitu E2 dikurang E1 sama dengan Q dikurang W. Lanjut perpindahan kalor dengan selang waktu delta T. Didapatkan rumus Q per delta T sama dengan E2 dikurang E1 per delta T ditambah W per delta T. Nah, E2 dikurang E1 adalah perubahan energi sistem yang dapat dilihat dari gambar 4.3. Nah, gambarnya seperti ini. Di sini ada gambarnya. Gambar berupa diagram skematik dari hukum pertama untuk analisis volume atur. Nah, untuk gambar A-nya yang memperlihatkan volume atur yang mempunyai massa tetap M yang mengisi daerah yang berbeda pada waktu T, dan kemudian T ditambah delta T yang ditunjukkan pada gambar 4.3 pada B. Jika E dalam kurung T adalah energi dalam volume atur pada saat T, E dalam kurung T ditambah delta T adalah energi dalam volume atau pada selang waktu T ditambah delta T. Dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, bisa kita lihat pada gambar ini. Nah, didapatkan yaitu rumus E1 sama dengan E ditambah atau di dalam kurung T ditambah EI dikali delta M0. E2 sama dengan E dalam kurung T ditambah delta T ditambah E0 dikali delta M0. Baiklah, selanjutnya kita akan menjelaskan persamaan energi untuk aliran keadaan. Nah, dalam sistem tertutup, laju perubahan energi
sama dengan laju analisis energi, kalor atau usaha. Untuk keadaan tunak dan aliran tunak, sistem terbuka laju perubahan energi total dalam permukaan batas sistem adalah 0, yaitu laju energi total harus tidak bertambah atau berkurang, dan permukaan batas sistem. Dalam sistem terbuka terdapat perpindahan massa melewati permukaan atas. Nah, keadaan tunak dan aliran tunak dapat dicapai apabila satu sifat zat kerja yang dipilih tak berubah terhadap waktu. 2. Laju energi total dalam volume atur adalah konstan. Yang ketiga itu massa zat alir persatuan waktu yang massa konstan dan sama dengan zat aliran yang keluar dari alat agar masuk zat aliran dalam volume atau konstan. Sifat zat aliran pada setiap volume atur tidak berubah terhadap waktu. Maka didapat persamaan energi untuk aliran lunak. Persamaan ini merupakan persamaan dasar dan pentingnya yang mempunyai keragaman penerapan pada alat dan sistem aliran termodinamik. Sehingga persamaan ini dapat terumus H1 ditambah 1/2 V1 kuadrat ditambah G dikali Z1 dikurang W ditambah Q sama dengan H2 ditambah 1/2 V2 kuadrat ditambah G dikali Z2. Nah, selanjutnya yaitu proses pencekikan. Koefisien Joule-Thomson didefinisikan dengan rumus berikut, yaitu J sama dengan dot T per dot V per H. Koefisien ini diperoleh melalui proses dengan menggunakan alat seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.5 dengan anggapan aliran tunak. Luas penampang tabung adalah A. Diisolasikan secara termal sehingga dapat pada keadaan tunak tidak ada kalor mengalir dari gas ke dinding dan kapasitas kalor yang tinggi tidak akan mempengaruhi perubahan suhu. Nah, pada ruang 1 dan 2A dengan sumbang berlubang, gas mengalir dari ruang 1 menuju ruang 2. Ketika melewati lubang tekanan, gas turun. Proses semacam ini disebut pencekikan. Pada proses ini, perubahan energi kinetik dan energi potensial diabaikan. Tidak ada perpindahan kalor dengan sekitarnya karena proses adalah adiabatik dan tidak ada perubahan yang dilakukan karena merupakan proses ekspansi bebas. Selanjutnya yaitu turbin. Turbin uap adalah suatu device yang mengubah energi uap menjadi energi mekanik rotasi. Mesin digunakan secara luas dengan pembangkit listrik. Semua turbin merupakan mesin alir turnik dan persamaan energinya dapat diterapkan antara dua luasan melintang. Nah, pada gambar 4.8 memperlihatkan diagram skematik dari turbin. Suhu dalam turbin uap lebih besar daripada suhu lingkungan, sehingga terdapat kemungkinan terjadinya pertukaran kalor antara turbin dan lingkungan. Baiklah, selanjutnya kita akan menjelaskan aliran melalui nozzle. Uap yang keluar dari ketel uap masuk ke turbin mempunyai kecepatan kecil. Untuk meningkatkan kecepatannya, uap dilewati dulu melalui pipa semprot sebelum mengenai bilah turbin. Uap dengan kecepatan ini dibuat menimpa bilah turbin sehingga memberikan kekas untuk menggerakkan bilah. Jadi aliran uap melakukan perubahan pada bilah turbin dengan memberikan energi kinetiknya. Ini merupakan prinsip usaha turbin. Nah, bisa dilihat pada gambar ini. Pada gambar ini menunjukkan masuknya pipa semprot dengan kecepatan V1 dan keluar dengan kecepatan yang lebih tinggi yaitu V2. Usaha yang dilakukan 0 dan aliran kalornya kecil sehingga dapat diabaikan. Selanjutnya menjelaskan tentang ketel uap. Nah, ketel atau kondensor dan evaporator
evaporator mempunyai tujuan utama memindahkan massa dari atau ke medium yang mengalir secara lunak. Istilah keter uap pada awalnya digunakan pada tungku pembakaran dan bagian pembangkit untuk menghasilkan uap jenuh atau hampir jenuh. Namun pada perkembangannya, keter uap dilengkapi dengan bagian tambahan yang dipengaruhi untuk perpindahan kalor seperti pemanasan super, penghematan, dan pemanasan awal yang lebih dikenal sebagai pembangkit uap. Namun pada keter uap tetap bertahan karena kepraktisannya. Jadi keter uap adalah kombinasi dari tungku pembakaran, bagian pembangkit uap jenuh, bagian pemanas super, penghemat dan pemanas awal udara atau alat lain yang digunakan untuk menghasilkan uap. Nah, contoh soalnya yaitu sebuah ketel uap penerima masukan air pada tekanan 10 MPa dan suhu 120 derajat Celcius dan mengirimkan uap dari pemanas super pada tekanan PMPa dan suhu 500 derajat Celcius. Tentu kalor yang ditambahkan diketahui, keadaan pipa masuk P1 sama dengan 10 MPa, P1-nya 120 derajat Celcius. Keadaan aliran keluar P2 sama dengan 4 MPa dan P2-nya itu 500 derajat Celcius. Ditanya kalor yang ditambahkan. Nah, penyelesaian itu dari tabel uap diperoleh H1-nya sebesar 510,64 dan H2-nya yaitu 3.445,3. Kalor yang ditambahkan yaitu P12. H2 dikurang H1 di mana 3.445,3 dikurang 510,64 didapatkannya hasil 2.934,66 kJ atau kg. Selanjutnya itu kondensor. Nah, pada gambar ini kita bisa lihat fungsi utama dari kondensor adalah memindahkan kalor. Uap yang mengalir melalui satu susunan pipa diembunkan sewaktu bersentuhan dengan permukaan pipa yang dialirkan cairan pendingin. Permukaan pipa dijaga tetap bersuhu rendah di bawah titik beku dengan mengalirkan cairan dingin. Selanjutnya yaitu kompresor. Prinsip usaha pada kompresor dikembalikan dengan turbin. Kompresor adalah mesin yang digunakan untuk melakukan usaha pada zat kerja guna meningkatkan tekanan zat kerja dan menghasilkan energi potensial tersimpan. Terdapat beberapa jenis kompresor. Jenis kompresor yang paling penting adalah kompresor bolak-balik, sentrifugal, dan aliran aksial. Nah, pada gambar 4.12 ini memperlihatkan diagram skematik dari kompresor. I adalah kutub masuk dan E adalah kutub buang yang berfungsi memasukkan dan mengeluarkan gas ke dari dalam silinder. Nah, ini didapatkan rumus yaitu tentang kompresor yaitu WI sama dengan M dalam kurung H2 dikurang H1. Baiklah, selanjutnya kita akan menjelaskan yang terakhir yaitu pada sistem pembangkit daya uap. Nah, pada gambar 4.13 memperlihatkan diagram skematik dari sebuah pembangkit daya sederhana. Nah, gambarnya seperti ini bisa dilihat. Ini adalah diagram skematik sebuah pembangkit daya atau dalam kurung MAE 320 Leiturnoters. Dalam pembangkit daya uap zat kerjanya secara bergantian diuapkan dan diimbunkan begitu zat bekerja bersirkulasi dalam siklus tertutup. Air merupakan zat yang lazim digunakan sebagai zat kerja. Air pada tekanan rendah dan suhu rendah dimanfaatkan secara reversibel dan diabadikan ke tekanan ketel uap oleh pompa pengumpan. Ketel uap merupakan cairan jenuh. Ini menjadi uap jenuh pada tekanan konstan dengan mengambil kalor dari random kalor atau bakar kalor.
Setelah penguapan, kalori yang diserap akan digunakan untuk memanas. Lanjutkan uap ke suhu yang lebih tinggi. Nah, bisa dilihat lagi pada gambar 4.13. Nah, terima kasih. Inilah penjelasan dari saya mengenai termodinamika proses aliran tunak. Nah, pada prinsipnya, yang digunakan untuk memecahkan proses aliran tunak adalah kekekalan massa dan yaitu kekekalan energi atau hukum pertama termodinamika. Nah, pada prinsip ini tujuannya adalah mengembangkan bentuk volume atau dari prinsip kekekalan massa dan hukum pertama termodinamika. Sekian penjelasan dari saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.